Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semua. Malam, Pak. Terima kasih udah menyempatkan untuk hadir pada sesi TWEB yang kedua. Ini TWEB yang kedua, mohon maaf kemarin banyak dirubah-rubah jadwalnya karena ada beberapa kegiatan yang harus saya bimbing dan juga beberapa kompetisi yang harus saya evaluasi. Jadi di TWEB yang kedua ini kita akan membahas tentang aspek dari metode penelitian. Jadi untuk di dalam metode penelitian ini nanti ada beberapa jenis. Yang umum digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dan juga metode penelitian kualitatif. Nanti silakan disesuaikan dengan proposal ataupun dengan karya ilmiah Bapak Ibu. Apakah akan mengambil metode kuantitatif ataupun metode kualitatif. Baik, yang pertama ada metode yang sangat umum dipakai, yaitu metode penelitian kuantitatif. Nah, jadi penelitian kuantitatif ini selalu berbicara pada data dan juga sampel penelitian, yang itu digeneralisasi pada aspek populasi. Kemudian yang kedua, dalam penelitian kuantitatif ini harus ada sampel yang diambil dari populasi yang terjangkau dan juga memiliki populasi target yang menjadi wilayah generalisasi. Jadi di dalam penelitian kuantitatif itu kita harus menentukan berapa sampel yang akan diambil. Contohnya ketika jumlah respondennya itu ada 500, maka ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung berapa sih idealnya dari 500 itu untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Maka tidak harus semuanya. Nah, tetapi ketika jumlah populasi ataupun jumlah respondennya itu misalnya hanya 50, hanya 100, ataupun 150, nah itu bisa diambil seluruhnya untuk dijadikan sebagai sampel. Karena itu tidak terlalu besar. Tetapi jika di atas 150, di atas 200, maka itu sebaiknya dihitung menggunakan rumus berapa idealnya yang bisa dijadikan untuk sampel penelitian. Kemudian yang ketiga, di dalam penelitian kuantitatif itu perhatian utamanya adalah pada variabel. Entah itu variabel X terhadap Y, ataupun X terhadap Y dimediasi oleh Z, ataupun X1, X2 terhadap Y. Jadi bagaimana pengaruh dari variabel ini? Apakah mempunyai pengaruh yang signifikan ataupun tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Jadi ketika variabelnya itu misalnya pengaruh kompensasi terhadap kinerja, maka yang dianalisis adalah kompensasi terhadap kinerja. Apakah dia mempengaruhi ataupun tidak berpengaruh sama sekali. Maka itu harus dianalisis dengan baik dan juga menggunakan sampel yang sudah ditentukan. Kemudian yang keempat, dalam aspek penelitian kuantitatif, ada unit analisis sebagai pusat penelitian. Nah, kalau penelitian kualitatif itu berfokus ke masalah yang menjadi pusat perhatian, bukan pada unit analisis. Jadi untuk penelitian kuantitatif itu ada unit analisisnya. Unit analisis ini nanti digunakan sebagai acuan untuk
proses analisis data di bagian akhir. Nah, unit analisis ini bisa berupa responden ataupun tadi populasi atau sampel yang sudah ditentukan. Kemudian nanti dari sampel itu kita masukkan ke alat analisis data, entah itu SPSS ataupun Smart PLS. Itu tergantung dari apa yang kita pakai dan juga jumlah populasi yang digunakan. Kemudian, ciri penelitian kuantitatif yang berikutnya itu bersifat inferensial. Itu tadi meliputi populasi dan sampel. Kalau di kualitatif itu tidak ada populasi dan juga sampel karena dia tadi berbasis fenomena masalah ataupun berbasis masalah yang ditemui di lapangan. Itu bisa jadi didapatkan dari informan ataupun seseorang yang bisa dijadikan rujukan. Kemudian yang kedua, ciri penelitian kuantitatif adalah menggunakan data kuantitatif yang diperoleh melalui pengukuran. Nah, pengukuran ini menggunakan misalnya skala 1 sampai 5, ada juga yang menggunakan skala 1 sampai 7 ataupun skala 1 sampai 6. Nah, idealnya untuk kuantitatif itu menggunakan skala 1 sampai 5. Yang dimana 1 itu misalnya sangat tidak setuju, kemudian yang kedua setuju, yang ketiga netral, yang keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Yaitu merupakan skala pengukuran yang digunakan untuk menilai respon dari kuesioner yang kita berikan ke sampel tadi ataupun ke responden. Kemudian yang ketiga mempunyai proses yang baku. Jadi prosesnya itu bisa tetap digunakan walaupun misalnya alat analisisnya berbeda. Jadi yang pertama misalnya menyebarkan kuesioner, mencari populasi, menentukan jumlah populasi, kemudian menghitung jumlah sampel, kemudian nanti dibuat kuesionernya berdasarkan indikator, kemudian nanti baru disebar. Nah, dari disebar itu kemudian dianalisis dan diambil hasil ataupun kesimpulannya. Nah, itu adalah proses yang harus diikuti ketika kita melakukan penelitian kuantitatif. Kemudian yang selanjutnya tadi berfokus pada variabel dan juga ada sasaran kajian atau ada unit penelitian. Nah, tadi unit penelitiannya meliputi tadi sampel, kemudian populasi, objeknya siapa, kemudian lokasi penelitiannya di mana. Nah, itu adalah unit yang masuk dalam aspek unit penelitian. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan teknik statistika. Ada uji regresi, kemudian uji normalitas, kemudian ada uji heteroskedastisitas, kemudian ada uji F, uji T, koefisien determinasi. Itu semuanya adalah teknik statistika. Jadi kalau variabelnya itu misalnya kompensasi, kemudian terhadap kinerja, maka itu menggunakan teknik perhitungan ataupun teknik analisis regresi sederhana. Jadi hubungannya langsung antara X dengan Y. Tapi ketika variabel X-nya ada 2, X1, X2 terhadap Y, maka itu menggunakan regresi linier berganda. Nah, tentunya nanti prosesnya akan berbeda dalam aspek analisisnya. Mungkin yang sama itu ketika kita menyebarkan kuesioner, kemudian kita mendapatkan datanya dalam bentuk Excel, maka kita melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk kuesioner tadi, hasil kuesioner tadi. Maka ketika hasil uji validitas dan reliabilitas itu memenuhi, valid dan reliable, maka kita lanjut ke uji normalitas. Nah, uji normalitas ini berfungsi untuk mengukur bahwa pernyataan atau pertanyaan yang kita sebar ke responden
itu semua jawabannya terdistribusi dengan normal. Jadi ketika kita misalnya tadi menggunakan skala pengukuran 1 sampai 5, maka ini persebarannya normal. Tidak lebih banyak ke yang kedua, tidak lebih banyak ke yang kelima. Semuanya rata. Maka itu disebut normal untuk datanya. Ketika data yang diuji itu tidak normal, maka itu tidak bisa dilanjutkan ke analisis berikutnya. Nah, tolong diperhatikan bagi yang menggunakan penelitian kuantitatif untuk uji regresi sederhana ataupun regresi berganda, ketika nanti uji normalitasnya itu hasilnya tidak normal, maka itu tidak boleh dilanjutkan ke analisis berikutnya. Berarti ada yang salah dalam entah itu dalam proses pengambilan data ataupun dari pertanyaan di kuesionernya. Karena idealnya data itu menyebar rata. Jadi tidak lebih banyak di yang skala kelima yang setuju ataupun tidak lebih banyak di yang pertama tidak setuju. Jadi semuanya rata. Jadi kalau misalnya yang skala 5 itu ada 10, maka ya yang lain juga sama 10. Nah, itu adalah persebaran data yang normal. Kemudian ketika apa yang menjadi indikator normalnya? Nah, ketika kita menganalisis data menggunakan uji normalitas, menggunakan SPSS, maka kita menggunakan analisis yang namanya Kolmogorov-Smirnov. Nah, indikatornya adalah nilai signya, itu nanti ada di SPSS. Nilai signya itu harus 0,000. Tidak boleh nanti ada indikatornya, saya ada bukunya, nanti saya bagikan. Indikatornya itu harus 0,000. Maka itu bisa disebut datanya berdistribusi dengan normal. Itu baru bisa dilanjutkan ke analisis berikutnya. Nah, kemudian tadi penelitian kuantitatif, sekarang ada jenis penelitian yang kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, jenisnya yang pertama ada etnografi. Ini tujuannya untuk penemuan tema budaya. Nah, ini sangat kompleks. Kita meneliti tentang satu kebudayaan ataupun satu misalnya kebiasaan, kultur di satu tempat, maka kita menggunakan penelitian yang kualitatif. Atau yang kedua, studi kasus dengan tujuan pendalaman kasus. Misalnya saat ini sedang ramai tentang Inpres nomor 1 tahun 2005 tentang efisiensi anggaran. Nah, kita ingin meneliti apakah efisiensi anggaran ini berdampak terhadap sektor publik atau tidak. Maka kita ngambil penelitian kualitatif. Itu adalah contoh untuk studi kasus. Kemudian yang ketiga ada fenomenologis dengan tujuan menggali pengalaman subjektif partisipan. Nah, ini biasanya terkait dengan pengalaman dari orang yang kita wawancara. Misalnya kita ingin mengetahui tentang bagaimana kualitas SDM di Indonesia ataupun pergerakan saham di Indonesia, ataupun misalnya tentang pasar modal yang kemarin sempat itu mengalami penurunan. Maka kita menggali menggunakan fenomenologis dengan partisipannya misalnya dari orang yang di bursa efek ataupun orang yang bekerja di lembaga keuangan, maka itu kita ngambil di fenomenologis. Nah, yang keempat adalah grounded theory dengan tujuan menghasilkan teori dari data. Nah, ini biasanya untuk disertasi, untuk S3.
karena S3 itu menciptakan teori. Ini saya sarankan untuk jangan dipakai. Kemudian yang kelima, biografi. Biografi ini dengan tujuan menggali pengalaman individu atau menyusunnya dalam bentuk cerita, biografi ataupun autobiografi. Misalnya kita ingin menggali tentang rekam jejak misalnya Presiden Habibie ataupun Presiden Soeharto ataupun Presiden Soekarno. Nah, maka kita melacak semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan orangnya, individunya. Semuanya kita cek, kita cari, kemudian setelah itu mulai dari pendidikannya, kemudian dari pengalaman kerjanya, karya-karyanya, itu semua kita kumpulkan dan dibuat dalam satu biografi ataupun autobiografi. Nah, itu masuk dalam jenis penelitian dari kualitatif. Nah, silakan nanti disesuaikan mana yang kira-kira akan diambil untuk rekan-rekan yang ingin mengambil jenis penelitian kualitatif. Kalau saya sarankan untuk levelnya yang skripsi ataupun karya ilmiah untuk S1 itu menggunakan studi kasus ya. Jadi permasalahan di lapangan itu seperti apa. Nah, kemudian kita gali informasinya. Kita buat instrumen wawancaranya, kemudian ditentukan nanti masalahnya seperti apa, kemudian nanti dibuat analisis dan pembahasannya. Nah, penelitian kuantitatif dan kualitatif. Apa sih perbedaannya? Kuantitatif adalah metode penelitian yang tadi digunakan untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random sampling. Kemudian pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini digunakan untuk membuat kuesioner. Nah, kuesioner ini diambil dari instrumen. Instrumen ini diambil dari indikator variabelnya. Misalnya tadi variabel tentang kompensasi terhadap variabel Y, yaitu kinerja karyawan. Maka kita cari indikator kompensasi itu apa aja. Apakah kompensasi secara langsung, tidak langsung, ataupun yang indikator lain. Misalnya kompensasi ada 4 indikator. Nah, masing-masing indikator ini idealnya itu ada 2 pertanyaan ataupun pernyataan untuk responden. Kenapa harus 2 idealnya? Ini untuk menghindari bias saat analisis nanti. Apakah kalau satu bisa? Bisa. Asal ini sesuai dengan indikatornya. Maka peneliti itu harus melihat indikatornya itu apa, berkaitan dengan apa, kemudian baru ditentukan instrumen penelitiannya ataupun pertanyaan untuk di kuesionernya. Kemudian analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Apa sih itu hipotesis? Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari peneliti. Misalnya kita mengambil judul tentang pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. Maka kita buat latar belakangnya seperti apa, kemudian kita cari teorinya. Nah, setelah itu, setelah kita baca teori, ternyata kita bisa mengambil kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan itu akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Nah, itu adalah hipotesis, jawaban ataupun dugaan sementara dari peneliti. Hipotesis ini bisa diterima, bisa ditolak, tergantung dari nanti hasil analisisnya. Kalau analisisnya misalnya setelah kita mengambil data angket itu menunjukkan kurang dari 0,05, ini standarnya, standar pengujian hipotesis, kurang dari 0,05, maka hipotesis itu diterima. Bahwa tadi
gaya kepemimpinan itu berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Maka itu diterima. Dibuktikan dengan hasil analisis. Itu adalah hipotesis. Hipotesis ini hanya ada di penelitian kuantitatif. Jadi untuk penelitian kualitatif itu tidak menggunakan hipotesis. Maka untuk menjawab hasilnya ataupun ingin mengetahui hasilnya, maka kita mewawancara informannya, partisipannya. Kemudian, nah untuk kualitatif, perbedaannya dengan kuantitatif adalah dia metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Nah, di sini di kualitatif itu kalau di kuantitatif itu titik berhentinya penelitian adalah ketika hasil sudah ditemukan dan juga disinkronkan dengan hipotesis. Ketika hasilnya diterima, tapi hasilnya ditolak, maka tetapi tadi hipotesisnya menunjukkan kita, misalnya hipotesisnya berpengaruh, tetapi ketika hasil analisisnya itu tidak berpengaruh, maka hipotesis ditolak. Udah, sampai situ. Kalau penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif, itu titik berhenti untuk penelitinya adalah di peneliti sendiri. Apakah sudah cukup atau belum untuk melakukan analisis. Kalau sudah cukup, sudah datanya terpenuhi, dan sudah jenuh datanya, maka itu bisa dihentikan untuk proses penelitian. Nah, pengambilan sampel sumber data biasanya dilakukan dengan purposive ataupun snowball. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih mendengarkan pada makna generalisasi, makna umum. Jadi kalau kita ingin mengambil kualitatif, misalnya tentang penerapan digital marketing terhadap peningkatan volume penjualan. Nah, digital marketingnya itu apakah menggunakan Instagram ataupun menggunakan Facebook? Nah, itu dua tools yang berbeda. Kalau kita menggunakan dua-duanya, ya berarti nanti di analisis dan pembahasannya itu menggunakan Facebook dan Instagram. Dan juga untuk pembahasannya itu menggunakan bahasa-bahasa yang itu bersifat umum, bisa dipahami oleh pembaca nanti. Nah, memang metode kualitatif ini kebanyakan digunakan untuk penelitian yang jangka panjang. Misalnya untuk disertasi ataupun untuk tesis itu biasanya menggunakan metode kualitatif karena butuh waktu yang panjang. Tetapi untuk karya ilmiah ini, kalau memang ingin menggunakan metode kualitatif itu diperbolehkan selama peneliti mampu untuk menangkap apa fenomena yang terjadi di lapangan dan juga mampu untuk menganalisisnya dan menjawab rumusan masalah. Nah, kalau rumusan masalahnya ada 3, berarti nanti di hasil dan pembahasan itu ada 3. Nah, problemnya di mahasiswa ketika menganalisis ataupun menggunakan pembahasan itu rumusan masalahnya 3, tapi digabung menjadi 1. Maka nanti dibuat masing-masing jawabannya. Kalaupun ada 3 rumusan masalah, ya berarti dibuat 3 pembahasan untuk masing-masing rumusan masalah. Nah, kemudian ini adalah tabel tentang dari metode kuantitatif dan metode kualitatif. Yang pertama ada aksioma dasar, yaitu hubungan variabel. Kalau di metode kuantitatif itu adalah hubungan sebab akibat, klausal. X terhadap Y, X1, X2 terhadap Y, ataupun X1, X2, X3 terhadap Y. Jadi hubungan sebab akibat. Nah, untuk metode kualitatif itu hubungan timbal balik. Dari X ke Y, kemudian Y ke Z, kemudian Z ke X, balik lagi ke X. Jadi hubungannya timbal balik. Kemudian yang kedua adalah kemungkinan generalisasi. Kalau di metode kuantitatif itu cenderung membuat generalisasi.
Kemudian kualitatif itu hanya mungkin dalam ikatan konteks atau waktu. Kemudian yang ketiga adalah peranan nilai, cenderung bebas nilai. Kemudian kalau kualitatif itu terikat nilai-nilai di bawah peneliti dan sumber data. Kalau kualitatif itu harus dipastikan datanya valid. Karena ini tadi berkaitan dengan nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data yang didapatkan. Peneliti itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Jadi menjadi seorang peneliti itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Nah, maka sumber data yang didapatkan ketika kita menggunakan metode kualitatif itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kita dapat dari informasi apa, dia posisinya sebagai apa, kemudian apa kaitannya dengan permasalahan ataupun dengan karya ataupun penelitian yang sedang kita jalani. Nah, itu harus jelas. Jadi kalaupun kita ngambil misalnya informannya, judul kita tentang keuangan, maka kita cari orang keuangan yang dia memang kompeten di bidang itu, dan juga datanya kita ngambil misalnya di Bursa Efek ataupun ngambil di misalnya data dari Badan Pusat Statistik ataupun dari data-data di Kementerian Keuangan, itu silahkan selama data itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau di metode kuantitatif itu nilainya itu tetap harus valid, tapi itu bisa berubah karena tadi berdasarkan perhitungan statistika. Apakah nanti misalnya di penelitian ini ternyata berpengaruh, tetapi ketika kita meneliti dengan judul yang sama, ternyata tidak berpengaruh. Karena objeknya berbeda, item kuesionernya berbeda, dan juga cara menganalisisnya itu berbeda. Yang penting, yang perlu diingat adalah data-data yang didapatkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Intinya peneliti itu tidak boleh berbohong. Kalau salah itu boleh. Kemudian selanjutnya, karakteristik penelitian. Yang pertama, untuk metode kuantitatif dan kualitatif. Desainnya untuk metode kuantitatif adalah spesifik, jelas, rinci, ditentukan sejak awal, menjadi pegangan setiap langkah. Kalau di metode kualitatif, itu desainnya umum, fleksibel, berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Nah, kuantitatif karena dia spesifik dan jelas rinci, itu ditentukan sejak awal. Sejak kita memilih menentukan judulnya. Kalau judulnya berhubung pengaruh X terhadap Y, maka sampai ke analisis, kehasilan pembahasan, ke kesimpulan, itu tentang hubungan X dengan Y. Jadi jelas, rinci. Di latar belakangnya pun harus rinci. Dari umum ke khusus ataupun dari khusus ke umum. Nah, kenapa harus rinci? Supaya menjadi pegangan tetap peneliti. Jadi kalau misalnya langkahnya dalam analisis datanya itu uji validitas, kemudian variabilitas, kemudian uji normalitas, kemudian uji heteroskedastisitas, kemudian koefisien determinasi, kemudian uji hipotesis, ataupun nanti ditambah uji T, uji F, maka itu harus diikuti. Karena itu merupakan metode yang paten, yang sudah jelas, sudah ditentukan sejak awal, sejak di metode penelitiannya. Tapi untuk kualitatif itu bisa berkembang seiring dengan proses penelitian. Misalnya kita meneliti tentang tadi dampak dari efisiensi anggaran. Kita meneliti menggunakan metode kualitatif. Nah, ketika ke proses penelitian, kita menemukan fakta baru bahwa ternyata efisiensi anggaran ini bisa berdampak ke sektor lain. Maka itu bisa dijadikan sebagai metode ataupun desain penelitian.
sebagai tambahan. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan. Untuk metode kuantitatif jelas tujuannya itu menentukan hubungan antar variabel sebab akibat, menguji teori, mempunyai generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Jadi bisa diprediksi karena tadi ada hipotesis, ada jawaban sementara dari peneliti. Kalau di kualitatif itu menemukan pola hubungan yang interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks, memperoleh pemahaman atau makna. Nah, jelas menemukan teori ini biasanya digunakan untuk disertasi, untuk S3. Kalau di luar itu biasanya untuk mendapatkan gambaran yang jelas, menggambarkan realitas yang kompleks. Jadi memang tujuannya antara metode kuantitatif dan kualitatif itu sangat-sangat jauh berbeda. Apakah keduanya bisa digabung? Bisa. Ada yang namanya penelitian mixed method. Jadi menggabungkan antara kuantitatif dengan kualitatif. Tapi penelitian ini sangat rumit. Tidak mungkin cukup dengan jadwal karya ilmiah yang sangat pendek. Maka opsinya hanya memilih apakah akan pakai kuantitatif ataupun pakai kualitatif. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Kuantitatif itu menggunakan kuesioner, kemudian observasi dan wawancara terstruktur. Biasanya hanya menggunakan kuesioner saja. Tetapi ada juga untuk menambah keyakinan peneliti, dia juga menambahkan wawancara dalam metode kuantitatif. Kemudian yang kualitatif ada observasi partisipan, interview, dokumentasi, triangulasi. Maka yang menggunakan metode kualitatif itu silakan perhatikan dalam teknik pengumpulan data. Jadi yang pertama kita observasi partisipannya siapa, kemudian orang yang akan kita interview itu siapa, siapkan dokumentasinya, kemudian triangulasi. Triangulasi ini ada proses ekstraksi data. Jadi kita mendapatkan data dari hasil wawancara, kemudian kita tuangkan dalam bentuk hasil dan pembahasan. Untuk interview, kita bisa menggunakan instrumen wawancara. Kemudian ketika wawancara, kita bisa rekam. Akhirnya direkam, kemudian ada kita hasil rekaman itu kan bisa berupa transkrip wawancara. Nah, dari transkrip wawancara itu bisa kita ambil sebagai menggunakan metode triangulasi. Jadi diekstrak ke dalam hasil dan pembahasan. Silakan untuk kualitatif, nanti jangan lupa untuk ada dokumentasinya. Entah itu dokumentasi objeknya, kemudian dokumentasi kalau dokumentasi untuk si orang yang kita interview itu tidak usah. Yang penting dokumentasi misalnya data-data, kemudian apakah ada buku ataupun tempatnya itu bisa menjadi aspek dokumentasi. Kemudian instrumen penelitian kuantitatif itu menggunakan tes, angket, daftar wawancara, kemudian instrumen yang telah standar. Nah, biasanya paling banyak itu menggunakan instrumen penelitian angket ataupun kuesioner. Ini sangat umum digunakan dalam proses kuantitatif. Nah, di kualitatif, instrumen penelitiannya yaitu kita sendiri sebagai peneliti. Kemudian buku catatan, tadi tape recorder, kamera, handycam, ataupun peralatan penunjang lainnya. Kamera itu bisa menjadi instrumen penelitian kalau di kualitatif. Dan yang terpenting, instrumen penelitian di kualitatif adalah si peneliti itu sendiri. Dia yang akan mengatur bagaimana arah penelitian itu, bagaimana nanti pengambilan datanya, dan bagaimana cara dia untuk membahasnya ataupun menginterpretasikan hasilnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada data. Data kuantitatif itu hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan instrumen. Jadi tadi, indikator dari masing-masing variabel itu digunakan sebagai dasar
sebagai dasar pembuatan kuesioner ataupun angket. Kalau di kualitatif itu deskriptif kualitatif, datanya itu bisa berupa dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan, maka tadi wawancara, dan tindakan responden, ataupun dokumen lain yang memang itu bisa dijadikan penunjang. Jadi memang untuk sumber data dalam kualitatif itu sangat-sangat banyak. Bisa digunakan tergantung kebutuhan dari si peneliti. Nah, kemudian ada sampel. Kuantitatif itu sampelnya besar, representatif, sedapat mungkin random, dan ditentukan sejak awal. Karena sampelnya besar, maka tadi harus dihitung. Kalau sampelnya kalau populasinya ada 500, kan tidak mungkin diambil semua. Maka harus dihitung. Silakan dicari cara perhitungan. Ada rumus Lemeshow tahun 1997 ataupun cara perhitungan lain untuk menentukan sampelnya. Kemudian representatif mewakili random dan juga mewakili semua yang menjadi objek penelitian. Nah, ditentukan sejak awal. Ditentukan sejak awalnya itu sejak kita menuliskan metode penelitian. Maka nanti di draft karya ilmiah yang menggunakan metode kuantitatif itu silakan dituliskan bagaimana pengambilan sampelnya, berapa jumlah populasinya, dan berapa yang dijadikan sampel. Kalaupun ada perhitungan, dicantumkan juga metode perhitungannya, sumbernya dari siapa. Nah, itu silakan nanti dijelaskan sedetail mungkin pada metode penelitian, baik yang menggunakan kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, untuk kualitatif, itu skopnya kecil. Tidak representatif karena sifatnya itu satu orang yang menjadi informannya. Kemudian ada purposive sampling ataupun snowball. Snowball itu secara langsung, secara keseluruhan, semuanya diambil. Dan itu sampelnya itu bisa berkembang saat kita melakukan penelitian. Misalnya kita ketika melakukan penelitian kualitatif itu kita hanya ingin menggunakan satu informan saja untuk wawancara. Tapi ketika kita sudah terjun ke lapangan, maka ternyata butuh informan yang lain. Maka menjadi ada 2 informan ataupun orang yang kita wawancara. Nah, itu adalah berkembang saat proses penelitian. Kemudian analisis. Nah, kuantitatif itu setelah selesai mengumpulkan data, baru dianalisis. Kalau kualitatif itu terus-menerus sejak awal dianalisis, makanya untuk kualitatif itu memang mayoritas dipakai untuk jenjang S2 dan S3. Karena penelitian mereka itu panjang. Penelitian itu panjang, bisa sampai 3 semester ataupun bisa sampai 4 semester, atau S3 itu bisa lebih panjang lagi. Maka mereka menggunakan kualitatif. Kemudian deduktif, dan kalau kualitatif itu induktif. Kemudian ada kalau kuantitatif itu menggunakan hipotesis statistik untuk menguji hipotesis. Menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Jadi ketika hipotesisnya itu dugaan kita adalah ini adalah berpengaruh terhadap X berpengaruh terhadap Y, tetapi ketika uji statistik ini X itu tidak berpengaruh terhadap Y. Maka kesimpulannya hipotesis itu ditolak. Nah, itu adalah cara menganalisis untuk metode kuantitatif. Untuk kualitatif itu mencari pola, model, tema, ataupun menemukan teori. Kalaupun kita misalnya tadi kita meneliti tentang dampak efisiensi anggaran, maka kita cari polanya ini. Polanya itu seperti apa?
kemudian modelnya itu, model efisiensi anggaran itu seperti apa di lapangan, apakah semuanya diefisiensikan atau hanya sebagian. Nah, itu bergantung terhadap ketelitian dari si peneliti, kecerdasan, dan pemikiran kritis dari seorang peneliti. Kemudian hubungan dengan responden dibuat jarak untuk kuantitatif agar lebih objektif. Kemudian kedudukan peneliti lebih tinggi dari responden. Kemudian jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Kenapa harus dibuat objektif? Karena tadi kita mengukurnya menggunakan angket kuesioner. Kalau si responden itu sudah mengetahui jenis-jenis pertanyaannya, maka nanti hasilnya tidak akan valid, tidak akan normal. Nah, kemudian kedudukan peneliti itu lebih tinggi dari responden. Jadi peneliti bisa mengatur responden, bagaimana cara dia untuk pengisian, kemudian setelah pengisian itu bagaimana, kemudian proses pengisian kuesioner itu berapa lama, itu bisa ditentukan oleh peneliti. Nah, jangkanya pendek, rentang waktunya pendek, sampai tadi hipotesis itu bisa dibuktikan apakah diterima ataupun ditolak. Nah, itu adalah hubungan responden dalam metode kuantitatif. Kalau kualitatif itu kita harus akrab agar memperoleh tadi pemahaman yang mendalam. Karena kita akan mewawancara orang, itu maka kita harus akrab dengan orang yang akan kita wawancara. Supaya nanti semua permasalahan itu, informasi itu bisa kita dapatkan dengan jumlah yang banyak dan juga lebih detail, lebih mendalam. Untuk kedudukannya sama antara responden dengan peneliti. Karena sama-sama membutuhkan ataupun menjadi sumber informasi. Peneliti dibutuhkan oleh responden, begitupun sebaliknya responden dibutuhkan oleh peneliti. Kedudukannya sama. Untuk jangka waktunya itu lama sampai datanya jenuh. Dapat ditemukan hipotesis atau teori. Nah, karena datanya jenuh, sampai datanya jenuh, maka tadi titik untuk berhenti dalam metode kualitatif itu tergantung pada si penelitinya. Kalau merasa peneliti itu dia berpikir bahwa oh ini datanya sudah jenuh, nah, berarti penelitiannya itu bisa dikatakan selesai. Tetapi kalau misalnya si penelitinya itu berpikir bahwa datanya belum cukup lengkap, maka itu bisa ditambah lagi waktu penelitiannya. Makanya tadi kebanyakan digunakan untuk jenjang magister ataupun doktoral ataupun S3. Nah, kemudian usulan desain dalam metode kuantitatif dan kualitatif. Kita bahas di yang kuantitatif terlebih dahulu. Kuantitatif itu luas dan rinci untuk usulan desainnya. Sementara kualitatif itu singkat, umum, bersifat sementara. Jadi usulan desainnya itu di kuantitatif itu harus dijelaskan secara rinci. Apa yang menjadi masalahnya, apa yang menjadi problemnya, solusinya seperti apa, rumusan masalahnya seperti apa, kemudian penelitian terdahulunya apa, apakah itu linier dengan judul ataupun masalah, ataupun itu berbeda. Tapi kalau di kualitatif itu singkat. Jadi gambarnya secara umum saja. Misalnya tentang tadi efisiensi anggaran, gambarnya umum bahwa efisiensi ini digunakan untuk menghemat APBN dan lain-lain. Itu bisa dijelaskan secara singkat. Kemudian literatur yang digunakan berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti. Jadi kalau variabelnya tentang kompensasi terhadap kinerja, maka cari literaturnya tentang kompensasi dan juga kinerja. Jangan di luar variabel. Jadi
cari metodenya, cari grand teorinya itu yang berkaitan dengan variabel yang digunakan. Kalau variabelnya tentang kompensasi terhadap kinerja, maka cari yang berkaitan dengan itu. Problem di mahasiswa itu dia semua teori dia pakai, literaturnya semua dipakai, tapi tidak linear dengan judul yang diambil. Itu perlu diperhatikan. Nah, kalau di kualitatif, itu literaturnya digunakan bersifat sementara dan tidak harus menjadi pegangan utama. Jadi hanya sebagai pendukung saja. Jadi misalnya penjelasan literatur tentang kajian pustaka, tentang misalnya tadi efisiensi anggaran, kemudian gaya kepemimpinan, ataupun dari kepribadian karyawan, itu kita cari literaturnya, tapi itu tidak dijadikan sebagai pegangan. Karena tadi di kualitatif itu bisa berkembang saat proses penelitian. Untuk prosedurnya spesifik dan rinci langkah-langkahnya. Seperti tadi, itu ditentukan sejak awal untuk penelitian kuantitatif. Kemudian untuk kualitatif itu prosedurnya bersifat umum. Jadi kita langsung terjun ke lapangan, wawancara, menyiapkan instrumen wawancara, kemudian kita lakukan wawancara. Habis itu kita analisis data-data yang ditemukan di lapangan. Kemudian masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas. Makanya ada rumusan masalah. Tapi kalau di kualitatif, itu masalah bersifat sementara dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan. Jadi kalau di kuantitatif itu dibuat rumusan masalahnya secara jelas, secara spesifik. Kalau di kualitatif itu menggunakan rumusan masalah juga, tetapi dibuat hanya sifatnya sementara. Jadi tidak pembahasannya tidak kaku untuk metode kualitatif. Kemudian hipotesis tadi dirumuskan dengan jelas. Nah, hipotesis tidak dirumuskan kalau di kualitatif karena dia justru menemukan hipotesis. Kemudian ditulis dengan rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Jadi dibuat dulu pendahuluannya seperti apa, kajian literaturnya seperti apa, kemudian metode penelitian terdahulunya seperti apa, metode penelitiannya seperti apa. Itu untuk kuantitatif. Jadi sudah jelas semuanya, indikatornya apa saja, kemudian instrumen wawancaranya, instrumen kuesionernya itu seperti apa. Kalau sudah jelas semua, baru kita terjun ke lapangan, mengambil data untuk dianalisis. Nah, untuk penelitian kualitatif itu karena tidak sekaku penelitian kuantitatif, maka kita bisa langsung terjun ke lapangan. Jadi kalau kita mikir, oh ini ada masalah ataupun fenomena yang misalnya tentang pemutusan hubungan kerja. Kemudian apa sih dampaknya buat tingkat kemiskinan misalnya. Sudah, kita langsung terjun ke lapangan. Walaupun memang latar belakang pendahuluan itu harus dibuat terlebih dahulu. Tadi bersifat sementara ataupun bersifat singkat. Jadi tidak harus secara rinci seperti metode kuantitatif. Jadi kita bisa langsung terjun ke lapangan untuk yang menggunakan kualitatif. Tapi perlu diingat tadi datanya harus dapat dipertanggungjawabkan. Informannya harus jelas, yang kita wawancara itu harus jelas, siapa orangnya, kemudian dia berkaitan atau relevan atau tidak dengan masalah yang sedang kita teliti. Nah, kemudian yang selanjutnya, metode penelitian kuantitatif itu kapan sih dianggap selesai? Dianggap selesai setelah semua kegiatan yang tadi direncanakan itu bisa diselesaikan. Adalah hipotesisnya bisa dibuktikan. Tapi kalau kualitatif itu setelah tidak ada
data ataupun informasi yang baru. Jadi sudah jenuh. Nah, itu baru dianggap selesai. Kalau di metode kuantitatif itu selesainya itu ketika hipotesis bisa dibuktikan. Kalau di metode kualitatif itu ketika datanya sudah jenuh, baru itu bisa dikatakan penelitian itu selesai. Nah, kemudian yang terakhir adalah kepercayaan atau keabsahan terhadap hasil penelitian. Di kuantitatif itu ada pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Ini adalah proses awal ketika kita setelah menyebarkan angket kuesioner. Maka kita lakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Kalau angketnya itu tidak valid, pertanyaannya tidak reliable, maka itu keabsahannya patut dipertanyakan. Maka pengujian hasil kuesioner, hasil pembagian angket itu harus valid dan reliable. Kalau dua-duanya sudah valid dan reliable, maka itu bisa dipastikan penelitian itu dapat dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau di kualitatif, itu pengujian kredibilitasnya menggunakan triangulasi, transferabilitas, ataupun dependabilitas, atau konfirmabilitas. Hasil sesuai proses. Itu keabsahannya, kepercayaannya, tingkat kepercayaannya itu dari proses penelitian. Dari konfirmasi langsung terhadap lapangan dan juga data-data yang didapatkan dari lapangan. Maka datanya harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi peneliti tidak boleh berbohong, peneliti boleh salah, tidak boleh berbohong. Itu adalah pedoman yang harus dipegang oleh semua peneliti. Nah, kemudian ada etikanya, etika penelitian. Yang pertama tadi kejujuran, harus jujur. Kemudian objektif. Yang ketiga integritas, tidak ada konflik kepentingan. Kemudian ketelitian, keterbukaan. Kemudian yang keenam ada penghargaan terhadap hak atas kekayaan intelektual. Kemudian yang ketujuh adalah penghargaan terhadap kerahasiaan. Jadi kalau kita menggunakan angket kuesioner, maka di angket itu tidak boleh ada nama. Di angketnya itu tidak boleh ada nama. Tidak boleh ada nama responden. Karena itu untuk menjaga etika penelitian. Termasuk ke dalam aspek yang ketujuh, kerahasiaan. Kemudian tidak boleh ada nama. Kemudian tidak boleh menyinggung ataupun hal-hal yang bersifat pribadi. Misalnya menanyakan tentang gaji ataupun tentang agama, suku, itu tidak diperbolehkan dalam proses pembuatan instrumen kuesioner. Kemudian di kualitatif, karena kita mewawancarai orang, itu hasil wawancaranya itu harus kita jaga. Informasi yang kita dapatkan dari seseorang itu harus kita jaga kerahasiaannya. Tidak boleh sampai bocor ke publik. Karena itu hanya digunakan untuk proses akademis. Karena ketika informasi yang kita dapatkan itu bocor ke publik, maka kita bisa mendapatkan masalah di kemudian hari. Entah itu kita disomasi oleh orang, ataupun bisa terjerat dengan hukum, itu berpotensi menimbulkan masalah yang lain. Kemudian ketika hak atas kekayaan intelektual, ketika kita menemukan data di lapangan, itu berupa buku ataupun misalnya draft ataupun dokumen, yang itu ada penciptanya, ada pemiliknya, ada yang menyusunnya. Tetapi ketika kita gunakan itu sebagai data penelitian, itu kita mengaku bahwa itu punya kita. Itu adalah
tidak menghargai karya orang lain. Maka itu aspek yang keenam adalah penghargaan terhadap atas karya orang lain. Nah, ketujuh ini harus dipegang oleh peneliti, baik S1, S2, ataupun S3, ataupun para dosen peneliti. Semuanya harus berpedoman pada 7 etika penelitian ini. Nah, maka untuk rekan-rekan semua yang sekarang sedang menyusun karya ilmiah, itu silahkan nanti dibuat sesuai dengan pedoman yang sudah disediakan. Silahkan memilih apakah akan menggunakan kuantitatif, apakah akan menggunakan kualitatif. Kemudian kalau kualitatif informannya siapa, kalau kuantitatif itu instrumennya seperti apa. Silahkan nanti dirumuskan secara rinci dan jelas. Baik, sampai sini untuk penjelasan tentang materi dalam metodologi penelitian untuk karya ilmiah. Silakan rekan-rekan ada yang mau ditanyakan ataupun sharing, diskusi terkait apa yang sudah dikerjakan ataupun karya ilmiahnya seperti apa, silakan untuk kita diskusikan. Silakan bisa untuk raise hand ataupun langsung bertanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Untuk jumlah karya ilmiah itu 8 sampai 15 halaman. Itu sudah termasuk dengan daftar pustaka ya. Jadi silakan nanti diperhatikan jumlah halamannya dan juga tingkat plagiasinya nanti di bawah 30% untuk karya ilmiah. Silakan ada yang mau bertanya atau mau sharing ataupun mendiskusikan tentang judul yang diambil. Ada yang sudah membuat karya ilmiahnya ataupun sudah terjun ke lapangan? Ya, gimana Mas? Pak, kalau kurang Ya. dari 15 halaman itu gimana Pak? Kira-kira. Gimana Mas? Kalau untuk karya ilmiahnya, penulisan karya ilmiah, kalau kurang dari 15 halaman gimana? Kalau kurang itu boleh Mas, kan tadi 8 sampai 15. Minimal 8 Pak ya? Ya, minimal 8, maksimalnya 15. Oh. Ya udah Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Baik Pak, selamat malam Pak. Ya, malam Mas Yosi. Mas. Untuk yang judul saya sampaikan itu apa terlalu panjang atau gimana Pak? Mungkin bisa dikoreksi Pak. Terima kasih. Judulnya bisa disebutkan Mas? Saya cek sebentar. Peran sebentar Pak. Kemarin di tugas Ya, 2 ya. Saya cek Mas Yosi.
Maaf, peran Sirekap dalam meningkatkan efisiensi manajemen SDM petugas Badan Ad Hoc Pilkada Serentak Kabupaten Belitung tahun 2024. Mungkin sampai ke pilkada ya Mas, pilkada ad hoc itu. Ad hoc ya? Iya, ad hoc. Atau sampai Sirekap aja Mas, untuk di judulnya ya. Peran Sirekap terhadap pemilihan ad hoc. Nah, nanti penjelasan secara spesifiknya bisa di bab pendahuluan. Bagaimana Pak? Kurang ini? Jadi untuk kan tadi judulnya adalah peran Sirekap terhadap Dalam pemilih. meningkatkan efisiensi, Pak. Nah, berarti judulnya itu nanti dibuat singkat aja Mas. Peran Sirekap dalam meningkatkan efisiensi pemilihan ad hoc misalnya. Udah sampai situ aja. Nah, nanti untuk penjelasan lebih. Apa nggak terlalu umum gitu, Pak? Nah, nanti penjelasannya dibuat secara khusus di pendahuluan. Di pendahuluan, kemudian nanti objeknya dijelaskan di metode penelitian. Oh, begitu ya. Jadi, karena judul itu kan nanti dibatasi ya, tidak terlalu panjang. Nah, nanti kan, kalaupun itu terlalu umum, nah nanti kan ada abstraknya. Abstrak itu kan rangkuman dari semua hasil, dari awal sampai akhir itu di abstrak. Nah, jadi untuk penjelasan secara ringkas, secara detailnya nanti bisa di bab 1 ataupun nanti di metode penelitian. Maksud saya judul itu terkait juga dengan lokasi atau lokus penelitiannya, biar lebih sempit. Maksudnya hanya di wilayah Kabupaten Belitung aja gitu, Pak. Maksudnya, Pak. Nah, itu lokasi penelitian nanti bisa dijelaskan di bab 3, Mas. Di metode. Oh iya. Jadi tidak harus ditampilkan di judul ya. Baik Pak, Jadi terima kasih Pak. Ya. Oke Mas. Silakan yang lain. Ada lagi, Bapak Ibu? Izin bertanya, Pak. Ya, Mbak. Misal judul saya kan pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Semisal nih kalau pengaruhnya saya ganti dengan hubungan kompensasi itu gimana, Pak? Apakah boleh? Kalau hubungan itu nanti bisa kedua metode, Mbak. Bisa ke kualitatif, bisa ke kuantitatif. Jadi tidak pure kuantitatif. Karena kualitatif pun bisa untuk menganalisis hubungan. Maka kalau yang lebih spesifik itu tetap ada kata pengaruhnya. Jadi judulnya tetap pengaruh kompensasi tadi terhadap kinerja ya, Mbak? Iya, kinerja karyawan, Pak. Nah itu, jadi tetap menggunakan kata pengaruh. Karena kuantitatif itu identik dengan kalimat pengaruh, kata pengaruh. Walaupun pengaruh dan hubungan itu secara bahasa itu sama, tapi nanti di metodenya itu bisa ke kualitatif, bisa ke kuantitatif, ataupun bisa digabung keduanya. Jadi kalau Mbak Alfi misalnya memang tertarik untuk kuantitatif, ya berarti menggunakan kalimat pengaruh. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan, ada lagi Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi untuk ini kan tugas ketiga ya. Tugas ketiga itu karena kita tuweb itu tuweb ketiga besok saya paralel nanti hari Kamis ataupun Jumat. Nanti kita lihat jadwalnya. Nah, saya harap sebelum tuweb ketiga itu
tugasnya sudah selesai. Walaupun belum sempurna ya karya ilmiahnya. Minimal sudah diupload ke e-learning. Supaya nanti saya bisa koreksi dan nanti kita bahas di Tuweb secara langsung. Apa yang menjadi kekurangannya, apa yang harus direvisi, mana yang harus dihapus atau yang harus dirubah. Jadi untuk Tuweb itu kemungkinan antara hari Kamis ataupun Jumat, hari Minggu ini. Jadi supaya kita bisa selesai lebih cepat ya untuk Tuwebnya. Jadi silakan kalau memang sudah dibuat karya ilmiahnya, silakan untuk diupload ke tugas 3. Supaya nanti saya bisa koreksi mana yang harus dirubah. Dan nanti akan saya bahas secara langsung di Tuweb ketiga. Jadi di e-learning dan juga di sesi Tuweb. Supaya nanti kita sama-sama bisa tahu mana yang harus diubah. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan terkait karya ilmiah ataupun terkait yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak. Untuk 10 yang di daftar pustaka tugas 2 itu apakah wajib dipakai di tugas 3 lagi, Pak? Yang kutipan? Iya. Lebih bagus dipakai di tugas yang ketiga, Mbak. Karena itu kan sebagai acuan ya. Tapi kalau memang mau diganti dengan misalnya dengan yang baru, misalnya tahun penerbitan yang baru, itu boleh. Ataupun mengganti sebagian, tapi tidak semuanya ya. Jadi yang di tugas 2, kutipan yang di tugas 2 itu harus ada di tugas yang ketiga. Baik, Kalau mau Pak. ditambahkan Makasih. misalnya sumber yang baru, itu boleh-boleh saja. Baik, Pak. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Untuk pertanyaannya, sebelum sesi itu web ini saya akhiri karena masih ada kelas berikutnya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mbak. Karena kan udah ini ya, udah mau tugas 3, maksudnya udah jalan ke tugas 3 itu udah boleh cek Turnitin belum, Pak? Atau nunggu nilai yang Untuk belum? cek Turnitin, nanti kan setelah ini ada web ketiga ya, Mbak. Ya, Nah, nanti web ketiga saya koreksi dulu. Nanti kalau setelah itu baru, kalau ada yang perlu direvisi, direvisi. Nah, nanti kalau sekiranya memang sudah fix, itu untuk karya ilmiahnya, misalnya sudah revisinya sudah minor lah, sudah kecil, maka itu nanti boleh cek Turnitin. Untuk cek Turnitin ataupun plagiasi nanti kalau draft karya ilmiahnya itu sudah final, sudah selesai semua, itu nanti bisa kirim ke saya. Jadi nanti sebelum Bapak Ibu sebelum upload ke tugas 4, itu silahkan nanti kirim draft karya ilmiah yang final itu ke saya melalui email ataupun langsung. Nanti akan saya cek Turnitinnya. Kalau misalnya Turnitinnya itu di bawah 30%, maka baru boleh upload ke tugas keempat. Karena di tugas keempat itu ada maksimal pengupload. Hanya kalau tidak salah maksimal 3 kali upload untuk karya ilmiah. Jadi untuk antisipasi ketika nanti sudah fix karya ilmiahnya, sudah final, nanti silakan untuk kirim ke saya. Baik lewat email ataupun nanti langsung lewat chat. Nanti saya cek Turnitinnya. Apakah sudah di bawah 30 ataupun masih di atas 30. baik, Pak. Terima kasih ya, Pak ya. Oke, Mbak. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Masih ada 5 menit.
Silakan, ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Kemudian saya tambahkan untuk yang menggunakan penelitian kuantitatif itu diusahakan untuk menyebar kuesioner dari sekarang ya. Jadi silahkan dibuat kuesionernya, angketnya, dan juga nanti bisa dikirim ke saya dalam bentuk Google Formulir. Nanti saya cek apakah sudah sesuai atau belum dengan indikatornya. Nanti silakan kirim ke saya, jelaskan indikator per variabelnya itu ada berapa, kemudian kirim link Google Form-nya. Nanti saya cek. Kalau itu sudah fix, baru boleh untuk ke lapangan untuk mengambil data. Karena untuk ini untuk mengantisipasi datanya tidak valid ya. Karena keabsahannya itu tadi itu berdasarkan di uji validitas dan reliabilitas. Karena kalau salah menentukan pertanyaan kuesioner ataupun salah mengambil indikator, maka nanti datanya akan tidak valid, tidak reliable. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk sampai materi ini untuk TUWEB kedua. Nanti kita ketemu lagi di TUWEB yang ketiga. Kemungkinan bisa di hari Kamis ataupun Jumat. Nanti saya infokan di grup. Dan saya harap nanti untuk tugas 3-nya sudah di-upload ke e-learning supaya nanti saya bisa koreksi secara langsung ketika proses TUWEB yang ketiga. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sudah hadir di sesi TUWEB kedua. Silakan dilanjutkan untuk karya ilmiahnya. Dan kalau ada yang konsultasi, silakan di jam 9 sampai jam 15. Itu silakan untuk konsultasi ke saya untuk bimbingan tentang karya ilmiah. Sekian yang bisa saya sampaikan di TUWEB kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Mbak. Silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, Mas.